SMSI Bandar Lampung, kembali lagi di Kongsi, Kongko bareng SMSI. Nah, di episode Kongsi kali ini, kami, tim podcast Kongsi SMSI Bandar Lampung sedang berkunjung di salah satu kafe yang ada di Kota Bandar Lampung, yaitu namanya Kopi Tujuan Kita. Nah, saat ini kita punya kesempatan untuk berbincang-bincang dengan ownernya langsung. Nah, ownernya ini nggak sembarang owner loh. Ternyata beliau ini juga adalah seorang mentor bisnis dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan beliau ini yang super sibuk dan super banyak. Dan kita beruntung hari ini dapat kesempatan untuk ngobrol langsung dengan narasumber yang ada di sebelah kita. Ada Hengky Yuliansyah. Thank you Mbak Eva, Kak Eva, Bu Eva. Eva aja. Oh, Eva aja. Thank you Kak Eva. Nah, Hengky ini teman lama. Dulu kita sama-sama bareng di salah satu organisasi kepemudaan tuh Forum Indonesia Muda namanya. Sampai sekarang masih? Masih sekarang. Waktu itu Hengky yang angkatan berapa ya? 14, saya yang ke-12. Kita juga sama-sama di Unila ya? Betul. Nah, ini mungkin banyak juga nih yang udah tahu siapa sih Hengky ini, karena mukanya familiar banget. Kalau ada banner-banner di jalan, saya yakin nih banyak nih yang pernah lihat. Kayaknya alak aja nih. Apa pernah nyalek ya? Tapi mungkin ada juga yang belum kenal nih sama Hengky. Nah, sekarang kita kenalan dulu deh sama Hengky. Hengky bisa dijelasin nggak sih apa aja sekarang aktivitasnya Hengky? Halo teman-teman, assalamualaikum. Saya Hengky, adik tingkatnya Kak Eva, teman belajarnya juga. Diajarin sama Kak Eva, dan pada kesempatan kali ini saya happy banget nih. Thanks for having me, Kak. Jadi ini pertemuan yang kalau nggak disengaja begini nggak ketemu, dan kalau nggak cepet nggak jadi juga kita ya. Benar. Jadi aktivitas saya saat ini, Kak, saya tuh punya bisnis di manajemen consultant. Jadi nemenin multinational company khususnya di bidang mining, di pertambangan, khusus dua divisi. Satu people development, yang satu lagi K3. Bahasa kerennya HSE, Healthy, Safety and Environment. Nah, bidangnya juga ngurusin manusia sebenarnya, bukan prosedural keselamatan kerjanya. Tapi misalkan kenapa ada manusia yang sudah dikasih peraturan tapi kok dia nggak taat ya, perilaku manusianya. So human behavioral science itu yang kita pakai buat develop urusan keselamatan kerja itu. Terus di kafe ini, kebetulan lagi di kafe Kopi Tujuan Kita ini adalah ekosistem yang kita bangun. Jadi kalau orang-orang bercanda yang udah kenal nih, kedok doang lo bikin kafe gitu. Jadi bukan kafenya betul. Ini jadi kita nggak jualan kafe. Yang kita jual itu ekosistem, suasana belajar, podcast, terus sharing, Q&A. Di bawah itu lagi ada kelas juga dan lain sebagainya. Terus ada kelas public speaking juga di sini. Dari mulai anak-anak sampai kepala daerah kita training, and then biro psikologi. Wajah-wajah yang punya masalah kesehatan mental. Banyak sekali ternyata aktivitasnya Hengky ya. Ini di gelas juga sudah. Ini endorsing nggak apa-apa? Akira Training, Coaching and Consulting. Nah, ini salah satu unit bisnisnya Hengky juga ya. Keren banget, pas banget ternyata kita juga ngobrolnya di sini nih. Karena ini kita sekarang lagi ada di meeting roomnya Kopi Tujuan Kita. Nah, di sini nih tempat-tempat anak-anak muda banyak berkreativitas. Nggak cuma anak muda ya kayaknya. Anak-anak yang anak tua juga banyak. Anak tua yang contohnya ini kameramen kita. Oke, Hengky, kemarin kan saya sempat ngobrol sedikit lah by WA sama Hengky ya soal prospek ekonomi ke depan untuk generasi Z, untuk Gen Z. Nah, ada beberapa artikel nih yang menyebutkan bahwa di masa depan nih Gen Z ini bakal jadi bukan salah satu generasi yang punya penghasilan paling banyak. Padahal kan kalau kita lihat realitasnya sekarang, Gen Z ini termasuk yang ada budaya konsumtifnya. Tapi ternyata ada prediksi ke depan mereka bisa menguasai pendapatan tertinggi. Nah, kalau Hengky sendiri ngelihat sebagai yang suka mementori bisnis-bisnis yang sedang merintis sih, kalau Hengky lihat Gen Z ini peluangnya di masa depan gimana sih soal perekonomian? Oke, on my proof ya. Jadi tahun lalu tuh saya berapa kali ikut conference, seminar, beli data, beli research gitu ya, memahami peta perilaku Gen Z dan perkembangan Gen Z. Kalau 10 tahun lagi Gen Z pegang ekonomi terbesar, iya mungkin dan sangat bisa karena populasi baby boomers dan Gen X kan jauh berkurang, sedangkan Gen Y masih ke bawah
rasa Gen X cara kerjanya. Sedangkan Gen Z ini banyak banget yang under 30. Kalau Gen Z sekarang kan usianya 30 tahun ke bawah ya, 28 ke bawah, itu sudah punya banyak duit, banyak cuannya karena cara creating money-nya itu berbeda. Mereka main crypto, mereka paham blockchain kalau yang di dunia digital ya. Terus mereka ngerti trading saham dan pekerjaannya pekerjaan remote gitu. Tapi kalau kita cek ke realitas sekarang, tapi Gen Z sekarang kan kayak begitu isunya, isu mental health paling tinggi. Itu paling banyak. Wah, di sini banyak konsul tuh. Yang mau bunuh diri juga banyak di sini. Ini boleh disensor bunuh diri ya. Itu banyak banget konsul. Terus overthinking itu banyak banget. Pokoknya mental health issue itu tinggi banget. Tapi sebenarnya yang kita pahami dan data itu sampaikan, memang iya itu terjadi, Kak. Di sisi lain itu tuh surface structure sebenarnya, apa yang nampak di luar. Di deep structure-nya kalau laut itu ada palungnya ke bawah, itu tuh ada banyak hal yang bisa dibongkar dari Gen Z-nya. Memang populasi Gen Z yang mandiri itu kecil, tapi dia punya dampak besar. Contoh banyak banget orang kaya, anak kaya sekarang berangkat dari Gen Z. So means nggak cuma Gen Z, ada dalam teori psikologi namanya teori conditioning. Sesuatu yang dikondisikan itu berdampak beda. Mereka yang banyak isu mental health-nya tinggi dalam kehidupannya, memang mohon izin ya, conditioning-nya kurang bagus. Nah, kenapa kurang bagus? Environmental support-nya, support system-nya itu nggak dapet. Wajar, karena mohon izin, karena kami tuh 10 tahun terakhir itu nge-research, bertemu dengan Gen Z, terutama di Lampung dan Barat Lampung ya. Jadi pemahaman literasi orang tua untuk mendukung anaknya, punya talent apa aja, itu nggak didukung. Pokoknya orang tua tuh sering ngomong, kalau dulu gue bisa ini, lu bisa ini sekarang. Padahal dunia sudah berubah dan berbeda. Habis itu temennya nih, ini yang unik nih di lingkungan kita yang harus kita bangun bareng ini agak julitan. Jadi kalau temennya bertumbuh, dia agak julitan. Pasti ada orang dalam. Pasti malam-malam ngidupin lilin, kira-kira gitulah bercandaan ya. Tapi itu terjadi realita. That's why kata kunci anak Lampung, Bandar Lampung, kalau dia mau bertumbuh butuh dua hal. Satu support system, dua ekosistem. Ekosistem ini siapa aja aktor-aktor yang bisa berinteraksi dengan dia dan mendukung pertumbuhan dia, itu ekosistem. Support system adalah aktornya yang pasti mengkontrol dia. Harus punya dalam tanda kutip abang-abang, kakak-kakak kayak gue punya Kak Eva gitu, yang ngasih insight literasi gue media. Berarti gue dapat kontrol itu dan itu menumbuhkan kemediaan gue, wawasan kemediaan gue. Nah, Gen Z terutama di Lampung ya, bisa nggak mengakuisisi ekonomi? Menurut gue bisa, karena millennials kaya juga sekarang udah mulai banyak di Lampung. Jadi old money style, orang-orang yang kaya zaman dulu juga ya banyak menginvestasikan uangnya di kampung dan bisnisnya SDA, sumber daya alam, tambang dan lain sebagainya. Sekarang kalau kita lihat populasi di millennials yang which is itu 40 tahun ke bawah, sekitar 28 sampai 40 tahunan gitu ya. Properti banyak dikuasai mereka. Bisnisnya, coba deh dilihat. Terus pabrik-pabrik mulai dikuasai juga. Mereka jadi top leadersnya, mereka creating itu. Dan yang paling menarik adalah yang nggak ketahuan juga, ada new economy style sebagai afiliator, itu nggak ketahuan. Konten kreator, afiliator. Dan di kelas gua, jadi kebetulan gua kan ada kelas bisnis, smart business plan namanya, perencanaan bisnis. Ada salah satu peserta waktu itu ngomong, berapa pendapatan lo? Ya per bulan sekitar 500 juta. Wow. Dan di mana berapa orang karyawan? Dia sebut karyawannya. Nama bisnisnya apa? Nggak populer. Kenapa? Karena dia advertiser dan afiliator. Nah, ini kan new economy. Itu Gen Z. Gen Z. Dan nggak ketahuan. Mudah-mudahan mereka mulai terliterasi urusan pajak juga ya nanti. Karena itu bom waktu ya. Jadi dan itu sumbangsi buat negara juga. Nah, poinnya mungkin nggak Gen Z, mungkin banget karena cara dapat uang sekarang itu beda dengan zaman dulu. Dapat uang itu kalau pintu sekarang itu pintu digital, apalagi sekarang AI disruption. Jadi kudu paham betul Gen Z ini arahnya kemana. Nah, pertanyaannya itu justru begini Kak Eva. Kalau yang nonton ini Gen Z dan millennials, diprediksi 10 tahun ke depan itu Gen Z menguasai ekonomi lebih banyak. Kita ada di mana? Jangan-jangan kita yang hanya iya dulu gue udah tahu nih gitu. Bukan kita dari bagian penguasa ekonominya gitu. Kita mentornya. Insya Allah. Kira-kira gitu sih. Nah, ini kan Hengki termasuk yang banyak berhubungan dengan bisnismen pemula ya. Mereka merintis bisnis mereka. Nah, mungkin diantaranya tadi sudah disebutkan ada Gen Z. Nah, kalau Hengki lihat
apa sih biasanya nih kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Gen Z ketika mereka mulai merancang bisnis yang mereka idam-idamkan? Oke, nggak cuma Gen Z tapi sebenarnya hampir kebanyakan yang ada di Lampung. Dia transaksional. Jadi nggak salah, tapi itu nggak pas kalau bisnis mau gede. Transaksional tuh gini, gue kerja 10, gue udah bayaran 10 dong. Jadi dia tidak melihat ada tabungan pembayaran dalam tanda kutip di masa depan. Sedangkan kita itu masih berbisnis dengan baby boomers dan Gen X yang dia menantikan kita memberikan sumbangsih apa kepada mereka sehingga mereka bisa do something. Mereka butuh dibangun dulu trust yang tinggi, baru mereka bisa ngasih dampak kepada kita. Misalkan dapat project, diajak kolaborasi dan segala macamnya. Nah, itu adalah baby boomers dan Gen X. Sedangkan Gen Z dan millennials, anak muda sekarang itu ya udah gue kerjain apa dapatnya berapa. Kalau gue nggak bisa ngerjain ya gue nggak kerjain dan segala macam. Jadi very transaksional. Nah, apa yang harus dibangun? Gue ngobrol dari baca buku, terus diskusi, ada forumnya. Ada satu kata penting yang perlu kita sama-sama orang di Lampung tercinta ini bangun adalah semangat value creation namanya. Semangat menciptakan nilai. Pertanyaannya sekarang ada Hengki, ada misalkan namanya ada Hengki, ada Budi misalkan nama yang Budi nama pura-pura aja. Kalau Hengki speaker, Budi speaker, terus Eva ngundang kita, apa yang berbeda dari Hengki dan Budi? Kan sama-sama speaker generik, ya nggak ada value yang berbeda. So apa value yang berbeda yang tidak ada di tempat lain kecuali ada di Hengki? Apa something yang berbeda yang nggak ada di tempat lain kecuali ada di Hengki? More than 5 tahun lah ya, 5-7 tahun gue belajar itu, sampai kuliah gue bahasnya values juga waktu gue ambil master, dan ketemu. Jadi ketemunya itu saat kita bisa mendefinisikan orang punya masalah apa, punya kendala apa, dan we can solve it gitu. Kita bisa menyelesaikan itu dengan maksimum, value kita mulai tercipta. Dan itu jawaban dari pertanyaan teman-teman yang di Lampung kok dan trainer muda gitu. Kalau bisa sih masuk dunia tambang tuh susah Kak masuknya. Jadi speaker dunia tambang tuh susah pakai banget. Nggak gampang masuk industri itu. Untuk skup Lampung. Dan gue anak Lampung. Semua perusahaan itu ada di Jakarta. Dan orang bilang, masa iya perusahaan Lampung bisa? Ya bisa, ini bukti gue gitu. Nah, apa yang gue lakukan? Gue tahan di mana gue bisa lakukan. Contoh ya. Senior trainer di Indonesia itu karena sudah pada jadwalnya, tingkat accessibility-nya, kemampuan orang bisa duduk bareng ngobrol itu nggak tinggi. Nah, karena mereka sudah tidak punya waktu, gue dong yang harus punya waktu ngobrol, diskusi, ngafe dengan para pimpinan klien kita untuk ngobrol diskusi. Dan justru itulah jadi nilai tambah dan pintu pertarungan kita, dan kita memenangkan itu gitu. Kenapa? Karena semangatnya value creation. Pertanyaannya saat ngopi, saat diskusi, brainstorming, dapat duitnya? Enggak. Dibayar nggak? Kagak. Tapi gara-gara begitu trustnya muncul dong. Terus dia jadi kenal kita dong. Jadi makin nyaman dong. Ya, itu salah satu proses value creation. Nah, berbicara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan bisnis dan pertumbuhan personal, kita perlu mulai melek tentang value creation. Kata kunci mengelola bisnis, kalau kata pakarnya Peter Drucker, namanya value creation and value communication. Kita udah bisa menciptakan nilai baik, benar, jujur, tapi nggak bisa dikomunikasikan, ya nggak jadi juga. Ini belajar nih ke Eva cara mengkomunikasikannya. Nah, dua-duanya itu harus melekat dan jadi skill set awal bagi seseorang untuk punya kompetensi dan daya saing yang tinggi, gitu, competitiveness yang tinggi, gitu. Iya, mungkin generasi muda zaman sekarang ide mereka banyak banget ya. Betul. Apalagi sekarang di era sosmed kita bisa dapetin beribu ide bisnis. Betul. Tapi itu tadi kalau dari awal sudah mindsetnya transaksional, mungkin nggak bakal jalan dalam jangka waktu panjang. Betul. Dan sekarang udah nggak cukup kreatif. Jadi kata kreatif itu nggak cukup sekarang. Sekarang butuh bergeser menjadi inovatif. Kreatif itu ada berbeda. Menciptakan sesuatu yang berbeda, yang baru, itu kreatif. Kalau ada creativity, ada invention, penemuan. Kita nemuin sesuatu aja itu juga udah kelihatan penemuan. Tapi sekarang butuh innovation, nggak cuma creativity, invention, tapi innovation level akhir. Apa innovation itu? Dia berbeda, tapi dia solve the problem. Tapi ada matriksnya nih, ada kata kunci akhir setelah dia solve problem, dipakai berapa orang. Jadi dampaknya itu ke berapa orang. Nah, itu baru disebut inovasi. Kalau dia nggak dipakai banyak orang, cuma dipakai 10 orang, dia nggak jadi sesuatu yang inovasi. Nggak bisa bergerak naik karena adoption dari orang itu, berapa banyak orang mengadopsi ide kita, gagasan kita, disitulah inovasi terjadi. Gitu. Kalau kita dengar dari penjelasannya Hengki nih, kayaknya masa depan Gen Z ini ke depan bisa cerah kalau misalnya ini
ada step-step yang jelas ya tentang bagaimana mereka memulai bisnis dan mempertahankan bisnis itu di masa depan. Nah, kalau sebagai mentor bisnis nih, kalau sekarang nih Gen Z yang ngerasa sekarang lagi hopeless nih, bingung mau mulai apa, setelah mendengar ini mungkin wah, berarti saya bisa nih mulai bisnis. Tahapannya apa sih, Ki, biar mereka ini bisa mulai bisnis dengan langkah-langkah yang tepat? Kalau kita ngomongin informasi itu udah abundance, sudah banyak banget. Di sosmed kita googling apa aja ada ya, kira-kira gitu ya. Nah, pertanyaannya saking abundance-nya kita nggak punya kemampuan memfilter ilmu yang mana, sosmed yang mana yang harus kita follow, kita dengerin tiap hari. Dan dampaknya ya overthinking, bingung sendiri, membandingkan kehidupan dan segala macam. Itu banyak banget. Dan hati-hati dengan sosmed, karena siapa yang di follow itu menentukan literasi pikiran kita, dampak pada pikiran kita. Ada orang yang gara-gara sosmednya terlalu banyak, terus dia jadi kena baby blues dong. Iya. Wah, itu banyak banget. Dan ada yang cerita langsung depan gue dan di maintenance oleh tim psikolog kita. Gara-gara apa? Iya, punya anaknya bahagia gara-gara satu alasan tertentu aja. Dia punya traumatik yang diciptakan dari sosmed, karena ada sosmed yang menggambarkan seorang ibu itu wah segala macamnya lah. Akhirnya dia pengen bertindak menyakiti diri sendirilah ya, bahkan lebih jauh. Itulah pengaruh sosmed, bisa merubah, bisa menghancurkan. Nah, pertanyaannya apa yang harus kita lakukan dengan dunia yang makin cepat, penuh disruption, bukan VUCA lagi sekarang, sudah dari VUCA ke tuna gitu, dan berkembang lagi gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan perkembangan yang begitu cepat? Yang pertama adalah kemampuan self mastery itu kata kunci. Apa itu self mastery? Pengendalian diri, penguasaan diri. Kalau kita bisa tahu mana yang harus kita tonton, kita dengar, kita temui, itu penting. Nah, ada leaders, business owner, business leaders yang saya temui, kata kunci pertumbuhan hidup dan bisnisnya itu ada di Pareto Skill. Pareto Skill itu 20-80 nama teorinya. Kerjaan 20%, memberi dampak pada 80%. Pekerjaan aktivitas 80%, dampaknya 20%. For example, kalau 5 tahun terakhir hidup kita nggak banyak berkembang, coba cek siapa teman yang kita temuin. Apakah teman itu Pareto kita? Gue nggak yakin. Jangan-jangan teman yang penting teman, tapi bukan teman yang memberi dampak pada pertumbuhan, karena bukan teman yang 20%. Iya. Kalau anak yang sudah punya anaknya nggak bahagia dengan kita, jangan-jangan aktivitas kita tuh bukan aktivitas 20%. Kita ngejar quantity, yang penting 5 jam family time, tapi nggak ada dampak, cuy. Kok bisa begitu? Ya karena nggak ngerti Pareto itu tadi. Jadi bukan tentang kuantitinya saja, tapi kualitinya gimana? Dengan waktu yang cuma 24 jam ini, kualiti hidup kita ketemu dengan orang, melakukan sesuatu tuh kayak gimana? Nah, maka dari itu self mastery itu penting, kemampuan untuk mengelola diri, tata kelola pikiran. Yang kedua, pahami setiap pertumbuhan itu. Kalau ada research yang dilakukan namanya Profesor Angela Duckworth, seorang profesor psikologi dari Pennsylvania University. Dia nulis buku Grit namanya. Jadi achievement, pencapaian dalam hidup itu ada 2 variabel. Satu namanya variabel effort yang kita sering kenal dengan kerja keras. Yang kedua adalah variabel skills, kemampuan, capability. Kita kerja keras tanpa capability, ya kerja 8 jam bayarnya cuma 8 jam, segitu-gitu aja gajinya. Tapi kalau ada capability, kerja 8 jam gaji bisa 4 kali, 5 kali, 10 kali. Kenapa? Karena ada variabel capability. Kira-kira begitu. Nah, itu adalah risetnya Profesor Angela Duckworth. Jadi harus paham pintu pencapaiannya gimana. And then the last one adalah untuk sampai ke satu titik itu ada tiga set yang harus kita pegang. Mindsetnya harus geser, skill setnya harus diakuisisi, dan tool setnya harus komplit. Kalau ini nggak komplit, nggak mece bahasanya, pokoknya nggak sempurna hulu ke hilirnya, antara mindset, skill set, tool set, achievementnya sering kelewat atau pernah sampai nggak bisa diulangin karena patternnya nggak ketemu. Jadi gitu. Jadi self mastery, terus pahami kunci pencapaian itu adalah kerja keras dikali dengan capability. Yang ketiga lah, pahami 3 set: mindset, skill set, tool set. Nah, itu dari tips bagaimana kita udah memotivasi diri kita untuk memulai sebuah gebrakan bisnis ya buat Gen Z. Ini buat generasi apa aja sebenarnya bisa ya, termasuk kita nih milenial. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang peluang bisnis ya, sekarang kan kita lihat contoh sederhana aja deh, misalnya kafe nih. Sekarang kita lihat udah mulai banyak banget nih. Berjamur gitu kan. Ini karena ada tren
kita nih kalau rapat, kalau ngilangin penat, istilahnya tuh nongki lah, Iya. ngopi-ngopi. Tapi ternyata nggak banyak juga yang bertahan. Oke. Banyak muncul, banyak juga yang hilang. Iya, betul. Dan ternyata pemiliknya juga nggak cuman yang orang-orang dengan usia-usia milenial atau yang lebih dewasa lagi ya. Banyak juga anak-anak muda yang memulai bisnis-bisnis ini. Tapi ternyata kalah juga sama persaingan. Nah ini kalau menurut Hengki, selain tadi setelah udah berjalan nih, apa sih tips dari Hengki untuk membuat bisnis ini bisa sustain gitu? Oke, baik. Bisnis yang dibuat untuk dapat cuan sama yang sustain dua hal yang berbeda ya. Yang cuan ngikutin tren jualan ya banyak banget ya. Yang dulu viral kita ikutin terus ya udah hilang aja. Kenapa? Karena sama kita dengan yang lain. Nah, kalau kebetulan yang saya adopsi adalah bisnis yang value creation tadi. Jadi nggak cuma personal yang value creation tapi bisnisnya juga. Apa nilai yang berbeda? Walaupun proses komunikasinya butuh waktu. Jadi kanan kiri depan belakang sekitar sini juga udah banyak tuh angkatan kita after COVID cafe ini. Ada yang nanya, kok lo bisa bertahan padahal kayaknya salesnya nggak tinggi-tinggi? Iya, karena gue punya segmentasi yang clear. Dan segmentasi itu butuh waktu diedukasi. Apa segmennya? Segmen orang yang belajar, segmen orang yang kerja, segmen orang yang diskusi, segmen orang produktif. Dan mohon izin, tempat ngerokok di sini hanya di bagian luar, tidak ada di dalam. Kita nggak ada smoking area. Dan itu jadi nilai tambah pembeda bagi mereka, terutama cewek yang kerja. Dan terutama lagi kalau di sekitar sini tuh anak ekonomi, anak kedokteran yang paling sering karena dia harus hening, belajar. Jadi segmen yang clear itu menentukan positioning yang clear. Nah, positioning itu apa? Apa yang berbeda dari positioning itu? Nah, kebanyakan bisnis itu ya kagetan. Kalau buat, gue buat. Atau karena anak sultan bingung taruh duitnya di mana gitu. Jadi kudu clear. Value apa yang mau kita ciptakan? Solusi apa yang mau kita berikan? Hadirnya kita tuh ngasih nilai tambah apa buat masyarakat, buat lingkungan. Jadi kudu ada social impact-nya juga. Itu tadi, walaupun namanya kopi tujuan kita, kata Hengki tadi di awal, saya nggak jualan kopi. Value-nya tadi yang mau ditawarkan ke konsumen ya. Ini kalau kita lihat kan yang namanya pertumbuhan ekonomi yang berkembang itu harus didukung oleh environment yang juga didukung oleh pemerintah. Kalau Hengki sendiri nih, kalau ngamatin sejauh ini, bagaimana stimulus yang diberikan pemerintah sudah cukup baik belum? Sudah cukup mampu belum untuk meningkatkan kreativitas anak-anak muda untuk berbisnis, untuk jadi entrepreneur gitu? Oke. Kebetulan gue lagi dapat amanah jadi konsultan satu Pemda di ngurusin SDM dan ekonomi kerayaatannya ya. Jadi dari capture di situ terus gue ikut berbagai rapat gitu ya. Pemerintah sudah berusaha dan kadang kita tuh kan gini. Ada dua sudut pandang yang berbeda nih antara pemerintah sama masyarakat. Pemerintah itu kan output base, jadi terlaksana, terkerjakan. Itu checklist. Kalau masyarakat outcome base, hasilnya apa, dampaknya apa. Nah, dua alat ukur indikator ini aja udah bikin sudut pandang agak berbeda kan. Yang kedua, kalau program dari pusat itu sifatnya kan mana yang paling prioritas dan berdampak pada masyarakat luas. Contoh infrastruktur yang memang dari dulu sampai sekarang nggak ada habisnya itu proyek kerjaan. Nah, kalau ngomongin ekonomi, balik ke fokusnya Pemda, fokusnya pemerintah lokal. Apakah dia punya prioritas? Paretonya ekonomi bukan? Kalau Paretonya bukan ekonomi, dia punya challenge untuk membuat kebijakan itu. Nah, kebanyakan kegiatan yang sifatnya normatif dan belanja ini jadi kayak agak mengkritisi pemerintah nih kita. Anggaran belanja daerah itu 60-70% bahkan ada yang 80% itu belanja pegawai. Dan sisanya untuk diabdikan bentuknya pelatihan, program pengembangan itu dikit banget kan. Ini apalagi kalau nyebut angka, waduh sedih banget. Sedangkan masyarakat yang harus dibangun banyak. Nah, ini butuh peran kolaborasi. Jadi ada teori itu teori pentahelix. Jadi antara masyarakat, media, swasta itu harus duduk bareng. Dan kadang kalau nyebut ini ya second layers leaders ya. Kalau first layer mungkin bisa wali kota dan segala macam. Second layers itu kepala dinas dan segala macamnya. Kadang bekerja dengan menjalankan rutinitas. Sehingga kalau nggak punya uang stuck ya udah nggak ada kegiatan. Karena output base. Pertanyaannya bisa nggak kalau nggak ada uang bisa dikerjain? Oh bisa dong. Dia punyanya apa? Oh punya database. Cari dong swasta yang bisa yang punya CSR atau ngerjain apa. Balik kan ke goals impact kan. Jadi si pemerintah ini punya goals value creation-nya apa sejauh mana?
gitu sih. Ini tricky dan unik ya. Tentu Kak Eva tahu lah ya, kalau pemerintah itu tricky dan unik itu di unsur politik. Iya. Dia ada efek elektoral apa enggak? Popularity apa enggak? Padahal kebijakan pemerintah itu ngaruh untuk perkembangan satu daerah. Kita lihat ya, ada kota-kota maju yang mengizinkan ada banyak hub. Bahkan pemerintahnya sendiri memberikan tempat untuk hub gitu ya. Hub kreatif, hub entrepreneurs, itu memberi dampak banget buat perkembangannya. Nah, minimal ada misalkan di segmen tertentu ada relaksasi kompensasi pajak. Lagi juga store-nya belum banyak banget juga ada kebijakan mentoring atau kebijakan rantai pasoknya yang baik, kebijakan perusahaan besar 40% bahan baku suplainya disuplai oleh UMKM misalkan, itu kan bisa dibuat kebijakan. Betul. Dan terus kebijakan itu diapakan 40% tuh kalau dia nggak masuk spek ya dilatih. Gimana cara melatih? Yang penting masuk spek. Nah, sirkular ekonominya itu perlu dibangun sih dengan kesadaran. Tapi bagi kita individual ya fokus aja pada pengembangan diri kita karena kita nggak di situ. Gitu. Oke, sekarang nih kita berlanjut ke soal peluang investasi. Berat nih. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, kita nggak cuma bicara Gen Z aja ya, mungkin milenial seperti saya, ibu-ibu milenial juga pengen tahu nih peluang investasi yang memungkinkan sekarang ini kita lakukan ini apa sih Ki kalau sejauh yang Hengki lihat? Karena terus terang aja nih, kita nih sekarang makin banyak tempat nongkrong, budaya konsumtif itu makin kencang. Sementara keinginan untuk berinvestasi juga akhirnya udah, karena konsumtifnya tinggi, akhirnya terlupakan gitu aja tuh. Padahal ini salah satu kebiasaan yang penting nih investasi. Karena kalau misalnya kita nggak punya invest, nah suatu saat ekonomi kita gonjang-ganjing, nah udah bubar. Betul. Apa nih saran dari Hengki? Oke, yang pertama di Lampung lagi nih kan concernnya. Karena kita tuh training and management consultant, jadi kita agak banyak ketemu masalah. Kita tuh nggak belanja masalah kan. Salah satu masalah SDM kita, literasi ekonominya, keuangannya kurang tinggi. Jadi financial literasinya masih sangat bermasalah. Yang paling banyak dilakukan adalah satu, menuruti apa yang cocok di mata dan di mulut. Jadi mana yang cocok kita dipakai gitu. Yang kedua, kesadaran akan pendapatan yang bertambah belum tinggi, tapi keluhan yang naik. Jadi kalau kita sekarang misalkan katakan punya pendapatan 3 juta, biar jadi 5 juta tuh gimana ya? Wah susah kan, misalkan gua ibu-ibu kan, gua anak muda dan segala macam. Jadi kesadaran menambah pendapatan yang nanti relate dengan value creation yang kita bahas tadi. Yang ketiga adalah kesadaran menyisihkan pendapatan. Jadi menyisihkan itu nomor 3. Kalau menurut saya ya, sadar akan posisi uang, sadar akan menambah pendapatan, dan sadar akan menyisihkan pendapatan. Ini adalah 3 isu yang banyak muncul dan belum naik di sini. Makanya penipuan dalam tanda kutip berkedok investasi itu gurih banget ada di sini. Berbagai program apapun jenis bisnisnya yang ditawarkan dalam 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nggak nyampe 10 tahun, 1 sampai 2 tahun pendapatanmu akan segini, itu cepet diakuisisi dan diikuti orang. Kenapa? Financial literasinya belum tinggi. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Pertama kali, sadar dulu uang kita berapa yang bisa kita sisihkan. Bukan berapa kita mau nyisihkan ya. Berapa yang kita mau dan bisa sisihkan. Mau dari 100.000, 500.000, 1 juta nggak apa-apa. Belajarlah hidup dengan mengelola uang yang ada. Nah, setelah itu tambah keran-keran keuangan baru. Gimana nambah keran? By the way, gue bukan expertnya di urusan investment, tapi mungkin gue lebih banyak fokus di money creation ya. Tapi kalau ngomongin investasi, sederhana yang guru-guru saya ajarkan itu, gimana kita bisa punya kemauan dan bisa punya kemampuan untuk menyisihkan di lock uangnya berapa. Jadi nggak sisanya berapa, tapi di lock dari awal uangnya harus berapa dan harus bisa hidup kayak kita zaman ngekos. Jangan nunggu sisa. Iya, harus dari awal. Dan ini harus dibandingkan dengan yang berikutnya. Kalau pendapatan kita kayaknya nggak naik, mungkin value kita belum naik. Nah, value naik itu dengan cara apa? Banyak. Kan gini. Waktu kita kan 24 jam. Ini harus bisa dengan bijak dibagi.
Waktu berkeluarga berapa jam? Kalau kita sering sebut rencana belanja waktu namanya. Waktu kerja katakan 8 jam pagi sampai sore. Sisa waktu kerjanya ini ngapain? Nongkrong boleh nggak? Boleh nongkrong kepada orang yang Pareto tadi, yang menambah value, yang suatu hari kalau kita sering nongkrong sama dia, kita jadi pintar. Dan kalau dia ada project, apapun bisnisnya, kita bisa ngikut, bisa keangkat. Karena nggak semua orang punya kemampuan memulai bisnis. Ya, saya ulangi, nggak semua orang punya kemampuan memulai bisnis. Karena bisnis itu comprehensive skill setnya. Tapi orang punya dong kemampuan membantu orang yang berbisnis dengan gaya intrapreneur namanya. Jadi semangat entrepreneurs, mindset entrepreneurs yang digunakan sebagai profesional. Bisa nggak bisa banget. Nah, kadang kita nggak melek urusan itu gitu. Lalu apa investasi paling aman, paling old school tapi berdampak? Tentu emas ya. Paling banyak emas. Dan kita juga, tapi kalau saya dengan profesi, kalau gue ya, gue paling banyak investasi itu di leher ke atas, di kepala. Ilmu. Jadi 10 tahun terakhir gue bisnis itu belum kelihatan sebenarnya secara fisik uangnya di mana. Tapi kerjaan gue tuh sekolah. Jadi kalau gue punya goals, kenapa gue harus punya uang banyak biar gue bisa sekolah terus gitu. Jadi sekolah lagi baik formal ataupun non formal. Karena salah satu value hidup gue tuh ya bermanfaat untuk orang lain, salah satu dengan keilmuan gitu. Nah beda-beda urusannya. Kalau selama ini banyak gue ngerjain pekerjaan, aktivitas, bisnis itu karena ilmu, berarti gue akan invest Paretonya salah satunya di situ. Walaupun di 2 tahun terakhir itu sudah mulai udah cukup, sekarang dibagi porsinya untuk yang bentuknya fisik. Gitu. Iya, benar-benar. Nah ini justru sebenarnya harus jadi concernnya generasi muda, investasi leher ke atas ini ya. Karena sebelum mereka memulai melaksanakan bisnis, memulai ide-ide bisnis, mereka harus punya dulu nih konsep-konsepnya apa aja yang bakal dilakuin. Tadi yang kita ngebahas soal melek literasi keuangan ya. Ini kayaknya relate banget ya sama datanya OJK yang bilang ternyata Gen Z kita juga udah lumayan banyak loh yang terjerat pinjol. Iya banget. Nah itu soal kebiasaan konsumtif. Pinjol masih mending, kalau judol. Judol lebih parah. Banyak banget itu. Nah itu menurut Hengki apa sih yang salah gitu? Kenapa? Kan Gen Z ini tingkat pendapatannya saat ini rendah ya, tapi ternyata mereka punya gaya hidup konsumtif yang lumayan tinggi sampai akhirnya mereka terjerat tuh sama yang segitu mudahnya gitu mereka dapat akses terhadap pinjaman. Jadi di berbagai tempat, di berbagai level pendapatan, even kalau gua tadi nanganin tambang, itu juga banyak case kejadian judol. Walaupun gajinya udah 5 juta, 10 juta, bahkan 20 juta. Pertanyaannya kenapa? Salah satunya adalah keinginan harapan cepat kaya. Kaya itu ada skill setnya. Punya banyak orang tuh ada skill setnya. Ada skill menahan diri, mengelola uang, menambah values, itu skill set semua. Jadi nggak sekedar lu kita main judi kaya. Oke, ada, tapi persentasenya itu berapa? Coba cari deh. Ada itu, googling ya, ada persentase orang yang main ke kasino itu berapa yang jadi? Lebih banyak yang stres dan bunuh dirinya daripada yang jadi gitu. Benar. Dan kadang kita nggak tahu kalau di film-film ya, di film-film Hong Kong zaman dulu kan ada yang set up di belakangnya permainan itu. Kadang kita itu nggak merhatiin itu. Jadi keinginan cepat kayanya, hungry for suksesnya itu bagus tapi salah jalan, salah kendaraan. Itu yang pertama. Yang kedua, ingin memiliki hidup sesuai dengan ekspektasi yang ada di kepalanya tapi nggak meningkatkan kapasitas hidup. Jadi gara-gara teman-temannya, ini teman-temannya udah pakai baju ini, celana ini, outfit ini. Ngikutin standarnya TikTok. Betul. Standar orang lain dipakai buat diri sendiri. Ya nggak masuk barang itu jadinya kan, gitu. Benar. Itu yang kedua. Yang ketiga nih yang penting, nggak sadar pintu uang dan pintu keluarnya uang. Jadi kadang kita itu nggak nyatet. Gampangnya nggak usah uang deh. Gini, yang paling berharga dalam hidup kita itu bukan uang, waktu. Kalau kita tracking, terus ada tim auditor nih, misalkan ada teman kita di sini audit. Sini, gua audit. Waktu lu seminggu habisnya kemana kayak ngaudit uang? Waduh, kelabakan pasti hampir rata-rata kita. Gimana kita mempertanggungjawabkan waktu kita 1 kali 24 jam tuh? Kita ngomong mau berubah, berapa jam sih baca buku, berapa jam ngobrol sama orang yang punya impact buat kita, berapa jam kita punya waktu berpikir, gua habis ini mau ngapain lagi, tahun depan ngapain? Nggak ada. Bahkan ngomong lebih dalam lagi, banyak orang belum sadar kapan best time buat dia mikir, kapan best time buat dia adu fisik. Ada namanya teori circadian. Jadi teori energi nih. Jadi jam 6 sampai jam 11 pagi itu adalah the best time menuju puncaknya energi. Puncak energi kita jam 10 jam 11. Oke. Di saat itu
bagus otak dipakai buat kerja. Makanya kadang kalau siang agak emosian, udah mulai lowbat, apalagi sore. Ngantuk. Karena energinya udah turun dan kita nggak ini loh, nggak kasih bumper, nggak kasih buffer di sini. Buffernya apa? Olahraga, exercise, baca buku lagi, terus small talk dengan orang lain, chit-chat dikit, tapi yang langsung bikin happy di jam break. Kebanyakan kita nge-break ngapain? Iya, break buka HP. Dan HP itu bikin ini kan, instant gratification buat otak kita. Dan kita dapat dopamin. Dopamin efeknya terjadi. Dan dampaknya apa? Waktu berlarut, kerjaan molor, stresnya bertambah. Itulah siklus. Dan result dalam hidup kita itu adalah kumpulan habits. Kalau kita stres, yang kita kejar HP, gitu misalkan ya, dikit-dikit buka HP, itu udah dibaca habitsnya oleh diri kita. Badan kita tuh baca pattern. Nah itu berlaku buat apapun, keuangan, karir, segala macam. Kalau kita nggak bisa ngelola sesuatu, atau kita bisa mencapai sesuatu, itu pasti ada polanya. Temukan polanya, ulangi buat yang lain. Semua prestasi kita gitu sih. Iya. Tadi Hengki suruh coba cek berapa sih peluang kita menang Dikasih judi. ya. Nah, judi itu peluang menangnya hanya 1 berbanding 2 juta ternyata. Wah. Dan nggak logis kan? Kan lagi emosional. Dalam studi yang gua alami dan major study gua dan juga gua belajar non formal kan ada behavioral science. Orang marketing itu tugasnya membuat orang membeli dengan emosional. Namanya emotional buying. Nah, emotional buying itu harus dibuat bombastis supaya perasaan yang muncul. Otak yang harus diincar namanya mammalian brain. Nggak bisa neocortex. Contoh neocortex itu gini, 7 kali 5 mikir. Nah, itu 35. neocortex. Terus kalau misalkan gua nanya gini, masih ingat nggak siapa yang paling menyakiti hidup kita? Wah, ingat, langsung emosional tiba-tiba. Nah, karena pertanyaan emosional. Jadi mengubah cara bertanya itu menentukan otak mana yang dipakai. Dan kebayang nggak kalau kita lihat iklan judul gitu ya, pinjol apa yang dimunculin? Mau beli apa, bayar nanti. Kan kalimat-kalimat yang membuat seolah-olah barang itu bisa kita pakai sekarang. Padahal kita punya waktu untuk membayar itu. Benar. Nah, apa solusinya yang gua pakai di 3 tahun terakhir adalah hidup minimalis. Celana gue jeansnya biru semua, ada hitam, dan gue nggak punya celana dasar hitam. Jeans semua, kaos gua atasan baju gue rata-rata 80% warna gelap, dan dari 80% tuh 60-70% warna hitam. Biar gue nggak mikir lagi mau pakai baju mana. Ya udah gitu aja. Sesimpel itu yang gue lihat dari yang lain. Gitu. Beli apa yang dibutuhkan. Kalau sesuatu barang masuk, barang yang ada harus keluar. Biar nggak nambah lemari lagi, nggak nambah apa gitu. Ya, ini sebenarnya fashion ini salah satu gaya hidup yang lumayan membuat generasi Gen Z ini hidup boros ya. Karena kan yang namanya mode ini terus ada tuh. Betul, nggak ada habisnya. Betul, kalau kita ngikutin ya nggak habis-habis tuh, bisa numpuk baju. Ini Hengki punya berapa tadi celananya? Celana gue rata-rata jeans. Jeans semua warnanya sama, bajunya sama, nggak banyak pilihan gitu ya. Walaupun kadang ada yang bercanda, lu nggak ganti-ganti gitu. Ya, ini tadi karena Hengki sempat bahas juga, beliau ini expert juga di soal psikologi. Nah, ini tadi kita ngebahas di awal-awal kita sempat bahas tentang mental health, isu mental health di kalangan Gen Z. Nah, katanya Hengki juga lumayan banyak nih dapat klien yang ternyata masalah mentalnya juga lumayan pelik nih di kalangan Gen Z. Nah, apa aja sih biasanya masalah-masalah mental yang dihadapin Gen Z ini? By the way, ini dosa kita milenial ke Gen Z. Oh iya. Oh, gitu. Dosa generasi kita. Terus gue mau disclaim, gue bukan expert di psikologi, cuman gue profesional di psikologi terapan. Tapi yang gue punya biro psikologi yang nanganin para psikolog profesional, sehingga kita bertukar data, bertukar informasi, saling memberi feedback gitu ya. Tapi gue juga nanganin yang case-case non klinis. Nah, apa yang sering jadi masalah berangkatnya dari kita Gen Millennials ke Gen Z, ketidakmampuan mendefinisikan tujuan hidup. Nah, ini adalah masalah pertama. Kalau ditanya 5 tahun lagi hidup lo mau kemana sih? Nggak ngerti lah gue. Bisnis aja harus punya strategic plan pertumbuhannya 3-5 tahun. Kita ditanya mau gimana? Ya akhirnya flat aja. Padahal life is never flat gitu kan. Kayak iklan. Jadi memang nggak pernah flat. Dan kita harus menciptakan ketidakflatan itu. Tapi kan ombaknya kencang kalau kita mau ke sana, ya memang iya. Kalau lo ombaknya kencang, lo pakai kapal lebih gede dong. Berarti kita gabung dengan orang lain, kolaborasi dengan orang lain. Kalau ombaknya gede, ombaknya kecil, surfing aja lah. Sendirian juga bisa, nggak perlu pakai speedboat, kira-kira gitu, untuk melewati ombak kehidupan. Nah, kadang ketidakmampuan dan kurangnya literasi untuk mendesain kehidupan
tujuan hidup membuat kita itu kayaknya hidupnya aman-aman aja. Iya. Padahal hidup itu bergejolak dan kita harus nanjak terus. Nah, nanjak itu tandanya apa? Bertumbuh. Nanjaknya dengan siapa, pakai apa itu urusan kedua, tapi tahu dulu mau kemana arah hidupnya. Iya. That's why filosofi tentang tujuan hidup itu penting. Hasil riset kita, terus klien-klien kita, masalah anak muda itu muncul karena seringnya overthinking. Pikirannya berlebihan, nanti gimana. Terus insecure, nggak pedean gitu ya. Udah itu, dan banyak lagi masalahnya. Kunci awal yang kita beresin adalah filosofi hidup. Dia arahnya, tujuannya mau kemana? Tadi, value apa yang mau diciptakan buat orang lain. Jadi hadirnya gua itu memberi nilai apa buat orang di sekitar gua, buat diri gua, buat orang lebih banyak. Sehingga gua layak dibayar besar karena gua punya impact buat banyak orang. Nah, itu tuh jarang terdefinisikan dan terciptakan. Akhirnya apa? Ya udah, kalau yang kuliah pagi bangun kadang kesiangan, terus kuliah secukupnya, tugas nyontek kawan, pakai AI, sore pulang, malam nongkrong, tidur kemalaman, bangun, itu siklus. Padahal 4 tahun setelah dia kuliah, dia ditunggu di dunia kerja. Terus anak-anak kayak gitu punya nilai kompetisi apa? Kalau lagi di wawancara, waduh, itu challenging banget sih gitu. Nah, ini PR kita bersama yang menyaksikan video ini. Jadi harus dari mana tujuan hidup? Iya. Gue sering ngomong kalau misalkan ada satu orang kayak Eva, punya dia anak Lampung, kerja di media nasional. Terus ketemu gue, begitu ketemu gue ngobrol, lu mimpinya apa? Mimpi gue ini bang, suatu hari gue punya media di Lampung yang angkat pariwisata Lampung. Kekecilan mimpi lo. Orang kayak lo kuliah di Jakarta kok mimpinya kayak begitu. Lo buat dong Lampung itu jadi center of Indonesia. Jadi kalau beauty of Indonesia zaman dulu, sekarang beauty of Lampung. Apa senternya? Oh, kita pantai punya oke. Terus apa lagi nilai kompetisi yang lain? Budaya, ada nggak budaya yang bisa dipertandingkan? Ada lagi nggak? Apa yang bisa kita ciptakan? Kalau di kuliah gua dulu namanya, ada nggak atraksi yang bisa diciptakan di daerah itu sehingga orang pada berdatangan? Nah, atraksinya itu apa yang macam-macam? Oh iya, akhirnya keluar ide-idenya. Nah, kadang kita tuh butuh di-push untuk mengeluarkan ide. Dan kadang kita tuh butuh dipaksa berani mimpi besar, walaupun tindakan small step. Kalau nggak begitu, iya begitu-begitu aja sih kayaknya hidup ini gitu. Itu sih nggak usah generasi muda ya. Kadang saya juga di usia sekarang agak takut untuk bermimpi yang terlalu besar. Karena kita khawatir, kalau misalnya nanti ketemu hambatan ini gimana? Kalau ketemu hambatan ini gimana ya? Jadi kadang-kadang orang-orang seusia kita yang mungkin saat ini punya relasi yang cukup banyak untuk memimpikan sesuatu yang besar juga kadang-kadang agak takut juga gitu. Apalagi ini generasi muda tadi. Oke. Ini gimana nih kita mengebreak hambatan-hambatan itu biar kita bisa bebas gitu dalam memimpikan sesuatu lah. Back to the previous topic ya, yang tadi kita bahas. Jadi kadang karena kita nggak mendefinisikan besar yang mau segede apa, kita bingung cara nyampainya. Jadi yang kita takutkan itu kita nggak ketemu cara nyampainya, bukan sampainya. Kita tahu, wah mimpi itu indah, gue mau. Misalkan kita yang usahanya media gitu, media gue mau segede apa? Oke, segede itu tuh. Kan pertanyaannya gampang. Kalau gitu, pikiran kita sekarang harus mulainya dari mana? Ada knowledge apa yang bisa nyampe ke sana? Yang kedua, skill apa yang membantu sampai sana? Ketiga, toolset. Siapa yang bisa nemenin gua, ngajarin gua, terus nyiapin modal, kan itu harus mulai dicari. Jadi mindset, skill set, toolset itu adalah matriks, apa ya bahasa kami, rumus untuk menurunkan, untuk sampai kemanapun tuh bisa didefinisikan. Kita tuh kesulitan sampai ke suatu tempat karena kita nggak mendefinisikan langkahnya sampai kemana gimana. Butuhnya apa? Berangkat perang, misalkan ke negara mana perang, iya perang tanpa ada data. Ya akhirnya aja dulu. Iya jadinya jadi korban kita. Babak belur ya. Tapi kan bayangkan kalau kita udah dapat peta, terus kita udah dilatih dulu setahun perang, kita dikasih peralatan canggih, kan lebih tenang, lebih aman, lebih safe gitu loh. Nah sama aja dengan perjalanan bisnis juga gitu. Nah ini di penghujung obrolan kita ini saya sekalian mau konsultasi nih, konsultasi gratis. Nah ini kita ini kan di SMSI adalah pebisnis, media massa berbasis dalam jaringan gitu kan. Selama ini kita sebut kita sebagai media daring kecil gitu. Kita nggak berani bilang kita ini media daring besar. Karena itu kita saat ini gabung di asosiasi ini nih, gimana caranya kita bisa menjadi besar gitu kan. Tapi sejauh ini memang itu tadi kendalanya, kita untuk saya harus menjadi media sebesar mungkin saat ini yang paling besar itu let's say Detik lah ya, gitu kan, media online yang lumayan besar. Kita nggak berani tuh, kalau mereka kan secara
permodalan mungkin jauh lebih mumpuni dari kita gitu. Terus mereka juga base-nya itu di ibu kota. Mereka punya peluang yang lebih besar untuk menjangkau tanah air, menjangkau nasional. Sementara kita di daerah gitu kan. Nah ini kadang-kadang ada juga nih kita pelaku-pelaku bisnis media online daerah tuh ada kekhawatiran dan pikiran-pikiran semacam itu untuk berani mendobrak dan bermimpi untuk menjadi media yang besar. Nah menurut Hengki nih, apa sih yang seharusnya kita lakukan nih teman-teman di SMS ini? Kita ini bisa muncul sebagai media daring yang diperhitungkan gitu kan, yang mungkin skalanya udah nggak daerah lagi nih, kita bisa menjangkau tanah air juga gitu. Yang pertama, definisi besar sebesar apa itu penting. Kayak gedung ini misalkan ruko ini dikerjakan step to step, tapi yang Pareto banget, satu. Yang kedua adalah apa pembeda value tadi yang berbeda dari yang lain. Kalau kita punya values cepet banget gede. Beberapa media owner juga datang kok gue ngobrol, iya value-nya apa? Bentar lagi lo tergerus sama ini. Setahun yang lalu gue bilang, bener tergerus sama yang lain. Ada satu media besar lah ada beberapa media, nggak cuma satu besar di Lampung. Dan gue bilang tergerus, iya. Terus gue bilang, sorry ya gue tanya, financial corporate lo kayaknya babak belur. Wah bener banget, bener lah. Kelihatan gak ya lo? Terus cara lo ngobrol, iya. Lo catetin dulu keuangannya baru. Nah, finansial literasi lagi kan. Jadi ada banyak turunnya. Dan terakhir yang paling penting. Ekosistem kita dan support system kita untuk menjadi besar itu penting. Sama siapa kita dan di mana kita bermain itu penting. Menentukan posisi permainan. Ronaldo jadi kiper dia nggak akan sukses. Ronaldo mah tempatnya jadi striker. Jadi dimanapun klubnya asal dia taruh striker dia akan besar. Tapi kalau Ronaldo taruh di posisi lain dia akan kesulitan besar. Satu, berarti positioning dia ya. Yang kedua, Ronaldo kalau mainnya mungkin liganya Liga 3 kita di Lampung nggak akan besar. Karena ekosistemnya nggak siap. Untungnya dia lahir di Eropa. Nah itu, itu jodohnya lahirnya di Eropa gitu. Sehingga ekosistem bolanya lebih tinggi gitu. Jadi berpengaruh positioning, terus teman bertanding, sparringnya juga, circle-nya gitu. Makanya circle-nya jangan jauh dari tujuan kita. Itulah kenapa kopi ini namanya kopi tujuan kita. Setiap orang yang duduk harus langsung bisa memikirkan tujuannya kemana bersama-sama. Makanya kopi tujuan kita. Betul Pak. Oke, itu tadi mungkin teman-teman media nih, baik yang di MSI ataupun di asosiasi lain, setelah mendengar Hengki menjelaskan tentang bagaimana sih cara kita mengubah mindset kita agar bisnis kita bisa lebih berkembang pesat, terutama di sektor media daring ya. Ini bisa juga nih konsultasi sama Hengki. Kita bikin program aja kalau gitu. Apa tuh programnya? Boleh juga tuh, SMSI kita bikin program gimana caranya ngebangun ekosistem bisnis media online yang lebih sehat dan lebih ini juga kompetitif. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang ya Ki ya, kan lumayan yang namanya media online itu banyak banget. Bukan banyak lagi. Itu mungkin di Lampung aja ada puluhan ribu. Dari yang aman-aman aja sampai kalau saya bilang blogkutek.com lah ada. Nah itu karena saking terlalu banyaknya gitu kan, akhirnya kita juga merasa dipandang sebelah mata. Kalau nggak punya nama besar, kayaknya kita nggak akan pernah dapat panggung. Jadi akhirnya kita takut bersaing dengan media-media yang sudah punya payung besar duluan gitu. Akhirnya kita ada rasa minder dan nggak yakin ini kita bisa besar. Dan kita buat gitu. kopdar rutin aja, nanti gue sharing. Udah pinter kan? Ini kan dealnya media jago. Jadi gimana kita buat caranya? aja nanti, biar sama-sama gede. Karena besarnya media itu kan bagian dari pentahelix tadi. Gue kan private sektornya, ada di medianya. Kalau tidak saling membesarkan dan tidak bergandengan, nggak jadi pentahelixnya kan? Gitu. Nah, gue juga semangat ini di bawah teman-teman peserta program Q&A juga ada. Kita buat seminggu 2 kali, 3 kali. Q&A tentang manajemen. Karena kadang budgetnya belum ada buat ikut kelas, kadang mereka mau belajar bingung kemana dan segala macam. Akhirnya itulah kita bikin ekosistem. Yaudah kita duduk bareng aja rutin, ngopi aja ya udah, ngopi kita discuss tentang manajemen. Nanti kita buat aja kayak Eva, mau seminggu sekali, 2 minggu sekali discuss. Berapa media owner, ya modelnya Q&A dulu aja. Setelah Q&A 1-3 bulan rutin,
dan ini jalan, enak kita. Oh, ini rata-rata permasalahannya di sini, kita bisa buat peta, research based jadi. Oh, ya udah buat kurikulum baru bisa jalan gitu. Gitu Bu Sekum. Seru banget ya, dari mulai bahas peluang Gen Z untuk menguasai perekonomian di masa depan, sampai curhat-curhat soal gimana nih peluang buat kita yang ibu-ibu dari generasi milenial, sampai akhirnya kita konsultasi nih soal bisnis media massa. Ini lumayan seru ya ngobrol sama Hengki. Makasih banyak Thank you, Hengki. Kak. Input-input yang udah dikasih ke kami. Semoga apa yang Hengki sampaikan bisa dipahami dan diterima Amin. dengan baik oleh pendengar Kongsi. Nah, mungkin ini tadi ada tawaran dari Hengki, SMSI bahkan berlanjut nih. Insya Allah. Untuk ada coaching klinik sama teman-teman media owner di SMSI Kota Bandar Lampung. Sekali lagi makasih banyak. Thank you, Kak. Semoga bisnis yang sekarang sedang Hengki handle bisa berkembang dengan pesat dan bisa long last. Amin. Jadi nggak kita juga nanti ditawarkan untuk datang lagi nih ke meeting roomnya Kopi Tujuan kita. Jadi kita bakal sering-sering nih berarti podcast Insya Allah. Oke, terima kasih Sobat Kongsi atas waktunya sudah mendengarkan percakapan Kongsi SMSI Bandar Lampung bareng Hengki Yuliansa. Semoga teman-teman sehat semua. Sampai ketemu di episode Kongsi berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.